malam Pak. Dan bagus ya. Di batch 2 yang kemarin, di batch 3 saya ingin murni ke apa namanya, praktek dari pengusaha pemula dan pengusaha dan UMKM ya. Jadi Pak Alfa, Pak Alfa Nafi atau bukan manggil ya? Pak Nafi ya? Pak Nafi boleh, Pak Alfa boleh, Pak Teddy. Oh, boleh ya. Pak Alfa, profesinya apa Pak? Saya profesinya sebagai ini Pak, di IT Pak. Jualan di IT. Ya. Oh, IT ya. Nah, untuk mereport finance report itu apa tuh Pak? Saya sebetulnya Mempelajari ini Pak, finance saya report, newbie nih apa di yang Bapak apa ingin? namanya? Saya pikir apa namanya ini bisa untuk apa namanya pelaporan UMKM yang pemula gitu, tapi saya mungkin uh, mungkin bisa di-review juga yang sebelumnya Pak. Jadi saya mungkin agak ketinggalan. Jadi anggap saja saya newbie. Oh, Saya boleh. newbie, jadi Boleh. objektifnya memang saya pengen belajar ini gitu Pak. Saya memang pengen apa Boleh. belajar untuk bikin laporan keuangan. Gitu. Boleh. Jadi saya membuat laporan keuangan itu bukan yang saya berikan adalah bukan yang expert dulu, tapi buat oleh pengusaha pemula atau UMKM. Ya, ini saya udah kelihatan ya sharingnya, Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Bapak-bapak. Terlihat? Nah, ya ini kemarin saya buat seperti ini, tapi kemarin ada 3 slide, tapi kalau untuk sekarang ini saya jadikan 1 slide karena memang fokus saya adalah langsung membuat laporan keuangan dengan bentuk Excel ya. Bentuk Excel ini juga bisa dibuat untuk menulis di buku catatan gitu. Nah, kalau di batch lalu itu ada pengusaha kue, ada pengusaha jajanan pasar. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, standar dari laporan keuangan ini saya pakainya itu standar akuntansi keuangan etap. Kalau sekarang itu etap ya. Kalau dulu SAK keuangan biasa, kalau sekarang SAK etap untuk UKM. Nah, ini semua diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk membuat laporan keuangan. Nah, saya tidak jauh dari ini, tapi saya belum akan masuk ke dalam expertnya atau neraca dan laba rugi. Tapi bagaimana kita memisahkan aja antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha gitu. Tapi standarnya adalah standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan etap ini sudah digunakan oleh seluruh Indonesia khusus untuk UMKM dan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kenapa saya katakan 4,8 miliar? Mungkin Bapak sudah tahu atau Mas Hafid sudah tahu bahwa 4,8 miliar itu adalah sebagai patokan mana yang harus dibuat pencatatan, mana yang harus dibuat pembukuan. Nah, dua hal itu berbeda. Kalau pembukuan itu dibuat di atas di bawah 4,8 miliar. Kalau pencatatan itu di atas 4,8 miliar. Untuk apa? Agar mudah untuk melaporkan pajaknya ya. Jadi khusus untuk pembuatan laporan keuangan ini yang pertama bisa untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan usaha, dan yang kedua adalah sebagai warga negara yang memiliki penghasilan, kita bisa mengeluarkan sedikit penghasilan kita untuk melunasi atau membayar pajak. Nah, ini SAK etap yang disusun tanpa harus mempertimbangkan akuntabilitas publik. Nah, ini untuk para pelaku UKM, ya. Jadi UKM lah yang akan membuat ini. Perusahaan bisa, tapi tetap omsetnya harus di bawah 4,8 M. Kalau dia PT di atas 4,8 M, tidak bisa menggunakan ini. Ya, seperti kita pahami bersama bahwa kalau di SAK etap itu ada beberapa laporan keuangan. Mungkin neraca yang paling kita lihat itu adalah posisi harta dan posisi hutang ada di situ.
Jadi ada harta kita berapa, hutang kita berapa, dan kemampuan harta kita untuk mengelola hutang. Bukan dibalik, bukan kemampuan hutang untuk mengelola harta kita, bukan. Jadi semakin banyaknya harta kita, kita boleh untuk mengambil hutang agar ekspansi usaha bisa sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan yang mutlak dimiliki oleh seluruh UMKM ya. Jadi laba rugi itu adalah apakah usaha yang kita dapatkan dalam waktu satu periode itu menghasilkan untung atau kerugian. Ya, setelah kita membuat neraca. Nah, kalau yang lainnya ini tidak mutlak, tapi kalau kita membuat laporan keuangan, niatnya usaha kita untuk ekspansi dan meminjam dana ke bank, maka beberapa laporan keuangan ini harus kita punyai, harus kita buat. Di antaranya setelah neraca dan laporan laba rugi, yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Modal yang kita miliki harus kita laporkan, ada perubahannya ada berapa gitu ya. Perubahannya itu contohnya kalau dalam 1 tahun ada laba, berarti itu labanya itu investasikan atau dibuat atau dibagi-bagi ke pemilik gitu. Nah, itu adalah laporan perubahan ekuitas harus ada di sana. Berikutnya adalah laporan arus kas. Arus kas harus kita miliki karena perputaran keuangannya itu mau dilihat atau bisa diinformasikan berapa banyak perubahan-perubahan laporan arus kas. Dan terakhir pasti harus memiliki catatan atas laporan keuangan. Untuk apa? Kalau dalam membuat laporan keuangan itu ada akun, ya. Kita punya transaksi, kita klasifikasikan dalam satu akun. Nah, transaksi apa yang masuk ke akun A, transaksi apa yang masuk ke akun B, itu harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, buku-buku atau bentuk laporan yang harus dimiliki, yang pertama adalah buku kas, yang kedua ada buku persediaan, ketiga dan keempat buku pembelian dan buku penjualan. Ya, empat ini akan saya bahas 1 jam ke depan, dan 3 lainnya biaya dan piutang dan hutang mungkin bisa di lain waktu. Tapi 4 ini agak rumit, tapi memang harus kita pahami bersama. Jadi 7 buku ini harus kita siapkan agar kita bisa membuat yang tadi 4 laporan keuangan dan 1 catatan atas laporan keuangan. Nah, ini buku untuk transaksi penjualan, kita harus memiliki penjualan tunai dan penjualan kredit, kita harus memiliki seperti ini. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Ini untuk pembelian tunai, pembelian kredit, kita harus memiliki buku ini. Ini nanti saya akan berikan ke peserta. Ya, terus yang berikutnya, setelah tadi memiliki buku itu, maka kita masukkan beberapa akun ke dalam neraca. Nah, ini neraca kita. Neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Sebelah kiri itu hak aktiva atau harta, sebelah kanan itu pasiva atau kewajiban. Isinya yang paling sederhana adalah ini. Ya, ini buku kas kita, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Debit, kredit itu kalau dalam laporan keuangan itu harus ada. Ya, dalam laporan SHK etap itu adalah balancing report namanya. Tapi kalau di dalam kita membuat buku kas, bisa kita buat in dan out, masuk dan keluar. Ya, tapi in dan out itu berarti itu namanya kita membuat buku yang nama single entry atau satu jalur, atau satu lajur. Satu lajur itu belum bisa digunakan untuk laporan keuangan bernama neraca. Belum, tapi kita harus membuat dengan 2 lajur, debit dan kredit. Debit dan kredit itu sebenarnya tidak sama dengan in dan out, masuk dan keluarnya uang. Ya, debit kredit itu hanya untuk membalancing report kalau dalam SHK etap. Tapi buku kas yang kita buat sangat sederhana, saya sederhanakan menjadi in dan out, masuk dan keluar. Tapi bisa dong masuk ke dalam neraca? Belum bisa kalau neraca. Tapi kita bisanya buat apa? Kita hanya bisa buat laba rugi. Laporan laba rugi. Jadi kita nanti di akhir itu ada untungkah atau ada ruginya. Seperti itu. Ya, ini nanti saya akan buat dibuat di
prakteknya. Ini adalah contoh, kalau buku kas seperti ini, kita pasti punya kas, ada saldonya, ada penjualan itu pemasukan, ada bayar itu sebagai biaya. Bukan seperti itu. Nah, terus dipecah lagi jadi buku biaya-biaya saja. Nah, pendapatan kita rumusnya seperti ini. Pendapatan itu adalah penjualan dikurangi harga pokok pembelian. Nah, harga pokok pembelian dari mana? Dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ya, nanti penjualan dikurangi harga pokok pembelian, hasilnya adalah laba kotor. Ya, laba kotor dikurangi biaya, maka hasilnya adalah laba bersih. Nah, jadi ini dikurangi ini, hasilnya adalah laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya adalah hasilnya laba bersih. Nah, laba bersih inilah yang akan kita kalikan dengan pajak. Ya, kalau di UMKM itu pajaknya 5,5%. Di bawah 4,8 M. Di atas 4,8 M harus dihitung kembali. Iya, untuk teori yang saya bisa ulang seperti itu. Nah, ada pertanyaan Pak Nafi? Silakan. Belum ada Pak, masih cukup banyak informasi yang saya dapat, diantaranya tadi apa minimum 4,8 M tadi itu ya. Kemudian misalkan untuk saya ingin punya bisnis sederhana gitu, saya sebenarnya pengen tahu juga tadi kan ada cash flow-nya gitu, apa yang modalnya berapa, terus tadi ada cash in cash out segala macam gitu ya Pak ya. Iya Pak. Itu nanti ada contohnya nggak Pak? Maksudnya misalkan simulasi, misalkan ini saya punya budget sekian, terus ada pengeluaran sekian, terus perhitungannya gimana dapatnya laba bersih kayak tadi itu kan, terus dikurangi pajak tadi itu loh. Iya. Kalau kita, saya hari ini kalau itu udah menggunakan budgeting Pak ya, jadi ada anggarannya, anggaran di awal itu namanya nanti laporan keuangan operasional Pak. Kalau umpamanya yang saya akan buat ini, yang kita lihat adalah bagaimana membuat laporan keuangan ketika laporan keuangan tanpa adanya anggaran di awal gitu. Contoh kalau kita membuat tukang gorengan gitu ya, kan dia tidak, saya rasa tukang gorengan itu tidak punya anggaran Pak sama sekali. Jadi ketika di awal dia punya uang segitu, dia beli, dia dapatnya berapa, dia beli lagi, pokoknya sisanya itulah untung saya gitu. Itu yang ya, silakan. Maaf saya potong Pak tadi. Silakan. Ya, jadi contoh misalkan saya lagi kecil-kecilan nih, saya dagang baju, istri saya mulai bisnis baju gitu kan kecil-kecilan. Saya punya tukang jahit yang kita biayai gitu kan, terus kita ada kecil-kecilan mulai jualan. Nah, sebenarnya saya pengen tahu gitu nih, saya modal bukan modal ya, saya bisa dibilang investasi keluarkan uang sekian, saya penjualan saya sekian, tapi saya nggak bisa kontrol gitu, ini berapa banyak keuntungannya ya dari yang bikin beli bahan, terus habis itu menjahit. Nah, kayak gitu-gitu saya pengen tahu sebenarnya untungnya berapa, kayak gitulah contoh. Itu sebenarnya hal yang mudah kalau Bapak memang. Nah, itu yang repotnya memisahkan keuangannya Pak ya. Jadi saya rasa yang Bapak katakan itu ada dua hal yang masuk gitu. Itu ada keuangan pribadi, ada keuangan usaha itu kelihatannya. Keuangan pribadi itu ketika Bapak jalan, Bapak menggunakan uang dari satu operasional usaha gitu ya. Ketika Bapak kemana-mana, Bapak menggunakan uang usaha untuk menjalankan roda kehidupan. Nah, itu yang harus kita pisah dulu. Kalau itu tidak dipisah, maka itu akan menyulitkan kita. Nah, ini ada satu contoh. Saya memberikan satu contoh. Saya buat ada satu contoh akuntansi perusahaan jasa. Ini saya bikin ada beberapa buku ya. Ini ada buku. Ini contoh saya bikin buku kas. Ini saya contoh bikin buku biaya. Ini saya contohkan buku penjualan. Ini saya contohkan buku pembelian. Ini saya contohkan kalau Bapak punya persediaan. Dan terakhir kita hanya buat laporan laba rugi aja. Nah, ini bisa Bapak buat di rumah, bisa ditulis, bisa di Excel. Nah, ini ada akun-akunnya yang saya klasifikasikan.
intinya begini, kalau Bapak mendapatkan bukti transaksi, Bapak harus klasifikasikan dulu. Klasifikasikan misalnya Bapak hanya usaha di satu saja, satu baju, membuat baju. Tapi bajunya itu ada 4 kalau pendapatannya. Contohnya Bapak bikin baju anak, Bapak bikin baju batik, Bapak bikin baju daster. Nah itu kan udah 3 itu ya, berarti itu pendapatannya sudah 3. Pendapatan yang Bapak dapatkan sudah 3 komponen gitu. Nah itu harus dipecah dulu tuh Pak. Itu dipecah juga. Nah kalau mamanya Bapak katakan tadi ada uang masuk modalnya, nah itu masuk di harga pokok pembelian. Ya, harga pokok pembelian. Bapak ada persediaan awalnya berapa, yang buat persediaan awal itu dalam kata lain kita punya modal, Pak. Sudah itu persediaan awal, ya, persediaan awal ditambah pembelian. Nah, persediaan awal Bapak berapa ditambah pembelian. Bapak punya modal misalnya 2.000, bentuknya apa tuh 2.000? Apakah bentuknya uang ataukah sudah bentuk benang? Nah, kalau dia itu masih bentuk uang yang akan dibelikan benang, maka persediaan awal Bapak berapa, dibelikan benang. Nah, jadi persediaan awal Bapak akan berubah jadi benang. Nah, di awal tadi Bapak miliki, persediaan awal di 2.000 itu berubah menjadi benang. Nah, benangnya berapa, yang tadi awal ini hilang dia. Hilang uangnya menjadi benang. Tapi kalau di awal tadi Bapak sudah punya benang, tapi benangnya mau ditambahkan menjadi tadinya 1 kodi menjadi 2 kodi benang. Nah, itu juga sama, itu persediaan. Itu namanya pembeliannya bertambah. Ya, pembeliannya bertambah. Nah, dikurangi nanti persediaan akhir. Bapak buat tuh produksi benangnya berapa, sisanya berapa tuh benang, kan dibeli lagi. Benangnya, pembelian lagi, dikurangi lagi, sisanya berapa, dibeli lagi, dikurangi lagi, sisanya berapa. Nah, itu namanya harga pokok pembelian, Pak. Untuk yang roda operasional, harga pokok pembeliannya. Nah, sekarang kalau sudah itu nanti gampang, di akhirnya tinggal kita bikin laba kotor dikurangi biaya. Biaya banyak Pak. Kalau biaya itu, kalau contohnya baju yang kita buat di tukang jahit itu, nah itu biayanya kan ada biaya tukang jahit, ada biaya gajinya dia gitu ya, biaya gaji tukang jahit, biaya benangnya bisa juga di situ, atau biaya benang tadi udah masuk pembelian, tidak usah di situ. Jadi ada biaya listrik, ada biaya air, apakah Bapak bayar di situ, atau kalau Bapak bayar biaya transport, nah itu Bapak bisa masukin biaya. Itu Bapak sendiri yang mengklasifikasikannya. Nah, jadi komponennya dulu ada 3 yang Bapak bisa buat. Pertama, Bapak pendapatannya apa, kedua harga pokok pembeliannya apa, ya harga pokoknya apa, dan yang ketiga adalah biayanya bagaimana. Ini 3 komponen ini yang sudah ada, Bapak tinggal klasifikasikan aja, gitu. Nah, contohnya kalau penjualan, Bapak bisa masukin buku penjualan, ya, buku penjualan. Kita contoh aja, tidak pakai soal yang tadi, saya pakai contoh Bapak aja yang lebih, biar lebih dapat. 1 Juni Bapak beli bahan satuannya 1.000, harganya 1.000, berarti saldonya 1.000 kali 1.000, 1 juta. Nah, pada saat tanggal 2 Juni ya. Nah, ini Bapak jual apa? Jual bahan baju kah atau jual baju kah? Ya, kalau penjualannya berarti Bapak jual baju ya. Jual baju misalnya satuannya 100 buah baju, harganya 1.000, jadi 100.000. Bapak jual apa lagi? Celana. Ya, satuannya berapa? Celananya Bapak jual 50 pieces, harganya berapa? Sama 1.000. Nah, berarti totalnya 50.000. Sama dengan pembelian, Pak. Bapak pembeliannya beli apa? Beli bahan tadi yang saya bilang. Bahan baju. Ya, yang kedua, Bapak beli apa lagi?
Habis bahan baju Bapak membeli benang. Beli mesin jahit. Boleh mesin jahit Pak. Mesin jahit. Ya, mesin jahitnya itu 1 juta misalkan. Bahan baju berapa meter? 20 meter misalkan. Semeternya berapa? 65.000. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Nanti pembelian Bapak kelihatan berapa pembeliannya, sekian. Ya, penjualannya berapa, sekian. Masuk kemana? Penjualan apa? Penjualan pertama, masuknya kemana? Ke sini. Ya, kita masukkan ke penjualan pertama saja. Pembeliannya lebih besar, nggak apa-apa, saya kasih contoh aja. Pembeliannya lebih besar daripada penjualannya, kita kasih contoh. Ya, totalnya berapa? Di sini totalnya. 2.150.000. Harga pokok pembeliannya Bapak tidak usah hitung, berarti laba kotornya sama. Bebannya apa? Beban tukang jahit, beban transport misalnya 500.000. Oh, tadi pembeliannya, salah saya. Jadi pembelian berarti adanya di sini. Ya, nah, saldo awalnya kan belum ada. Kita coba aja saldo awal, misalnya Bapak punya saldo awal berapa? 1 juta. Pembeliannya tadi 2.300.000. Ya, laba kotornya nggak ada, kosong. Ya, sekarang ininya ya, ini kita lihat rumus yang tadi Pak. Berapa? Penjualan dikurangi harga pokok pembelian. Penjualan dikurangi harga pokok pembelian. Nah, berarti dari sini sudah kelihatan rugi, Pak. Nah, tambah lagi kalau Bapak aja punya beban rugi. Nah, berarti mana yang harus dijalankan? Penjualannya. Ya, contohnya kita angkat saja 3 Juni. Penjualan celana 100.000 pieces. Harganya sama 1.000. Nah, masih rugi. Nah, Bapak tinggal tambah aja penjualannya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nanti pajak di sini 0,5%. Ya, kalau untuk UMKM yang Bapak sudah punya NPWP usaha. Tapi kalau masih online, saya rasa e-commerce itu saya rasa sampai hari ini belum ada undang-undangnya untuk. Jadi undang-undangnya kemarin itu sudah akan disahkan, tapi ternyata dibatalkan untuk e-commerce. E-commerce-nya atau online, PPN online. Nah, ini yang bisa saya bisa berikan seperti ini, Pak. Silakan, Pak. Oke. Pertama tadi berarti kalau untuk online nggak perlu punya NPWP masih nggak apa-apa ya Pak ya, karena masih regulasinya belum ya Pak ya? Regulasi sementara kalau Bapak belum punya toko secara website besar gitu ya, nah itu saya rasa belum Pak. Tapi kalau umpamanya Bapak sudah punya omset yang stabil gitu ya, yang stabil per bulan 10 juta atau per bulan 5 juta sekian gitu ya, itu sudah di atas penghasilan tidak kena pajak baik untuk pribadi maupun untuk
usaha, maka Bapak diharuskan punya NPWP. Nah, dari punya NPWP itu, kita kan bisa buat laporan keuangan seperti ini, kalau masih rugi juga tidak akan diminta untuk membayar, Pak, membayar PPh gitu. Oke. Hmm. Terus itu di apa sheet-nya ada bedanya pembelian dengan biaya itu apa ya Pak ya? Buku biaya. Kalau pembelian ini langsung masuk ke bahan, Pak. Ya, ini jadi pokok dari penjualannya. Kalau biaya ini di luar, Pak, di luar dari pokoknya. Contoh Bapak jualannya jualan baju. Baju itu produksinya apa aja, yang pokok produksinya, benang, benang, bahan dan sebagainya itu ada di pembelian. Tapi kan untuk benang, bahan, dan mesin jahit itu bukan dalam pembelian karena dia tidak dalam produksi. Pemproduksi itu produksi langsung, jadi bahan baku langsung namanya BBL. Bahan baku langsung adanya di pembelian. Kalau sebagai bahan baku pendukungnya, contohnya ada mesin jahit tanpa listrik kan nggak mungkin. Ada listrik tanpa yang menjalankan juga si karyawan tidak mungkin. Jadi tidak ada tuh karyawan ada di pembelian. Pembelian itu sesuai dengan SLK itu harus yang berkaitan dengan bahan baku langsung. Kalau baju ya baju, Pak. Baju ya semua bahan baju itu. Benang, baju, kancing, itu adanya di pembelian semuanya, nggak ada di beban. Nah, beban itu yang bahan pendukungnya, semua pendukungnya harus masuk di beban. Oke, Ya. jadi tadi kalau misalkan itu kan ada sheet yang kedua itu buku biaya detailnya buku biaya, terus nanti summary-nya masuk ke laporan laba rugi lagi gitu ya? Iya, buku Oke. biaya itu sama dengan buku beban, Pak, ada di sini. Nah, ini beban ini bisa pecah, ada di sini. Bebannya apa aja, gitu. Ini dipecahin. Nah, ini kas hanya keluar masuk aja, Pak. Jadi Bapak keluar masuk uang berapa, ada yang keluar biayanya Bapak bisa masukin di sini. Hubungannya sama ini nggak ada, sama laba rugi. Ya, jadi ini hanya kontrol Bapak sebagai buku pembantu aja. Oke, bisa dikasih contoh Pak, misalkan kas itu seperti apa di expense-nya? Oh, kalau kas hampir semua kegiatan Bapak bisa masukkan. Contoh tadi penjualan Bapak bisa masukkan di sini perputarannya. Contoh 1 Juni, Bapak jual baju, ya, yang masuk berapa? 100.000. Tapi ya, buku kas ini masuknya ke neraca. Nah, neraca itu saya belum buat dulu. Saya hanya buat laba rugi. Jadi Bapak bisa tahu untung ruginya saja dulu. Gitu. Ini semua Pak. Jadi semua Bapak beli bahan namanya mesin jahit, masukkan aja ke sini. Jadi untuk awal maksudnya saya nggak usah ini neraca dulu ya Pak ya, maksudnya tadi Nggak yang usah Pak. Jangan Pak. Kalau neraca itu Bapak punya harta Bapak untuk usaha itu harus Bapak cari lagi, namanya nanti ada aset Pak. Nah, ada aset itu nanti kita next lah setelah kita bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha itu. Kalau ini sudah kelihatan uang pribadi sama uang usaha sudah keluar ini. Gitu. Oke, Pak. Jadi apa yang bisa saya berikan seperti itu. Nanti persediaan pun kayak gitu, Pak. Jadi Bapak contohnya persediaan ada barangnya apa, ada bajunya ada berapa, Pak. Bajunya persediaan masih ada 50. Belum dijual, udah dijual atau belum? Nah, kalau udah dijual, yang dijual berapa, yang belum dijual berapa, disebut di sini, Pak. Nah, ini persediaan aja. Tapi yang dijual berapa, yang ini dibeli maksudnya kalau kita biasa ada dua, Pak. Kalau Bapak kan memproduksi ya. Nah, kita kan ada yang dia beli baju terus dia jual lagi. Nah, itu persediaan. Sama dengan dia produksi, tapi ketika dia produksinya bukan tanpa permintaan, tapi ketika dia produksi saja, menunggu permintaan. Nah, kalau produksi yang menunggu permintaan atau menunggu pembelian, itu masuknya ke buku persediaan.
Kalau Bapak sudah punya benang, sudah punya bahan, tapi tidak diproduksi, menunggu permintaan, nah buku persediaan ini sudah tidak ada. Namanya zero inventory di persediaan Oh, Bapak. jadi jadi persediaannya inventory yang ready to be order gitu ya Pak ya, Iya, di luar produksi. iya di luar produksi. Jangan membuat yang apa yang sudah diproduksi tapi diminta sama orang. Jadi produksinya karena permintaan. Nah, itu nggak ada persediaan itu, Pak. Hmm, Nggak ada persediaan. Oke. Nah, itu sebenarnya sudah memisahkan apa antara uang pribadi dengan uang usaha. Nah, jadi kemarin itu saya memberikan itu inputan kepada teman-teman. Ini sebenarnya banyak yang harus saya berikan karena banyak sekali orang yang tidak tahu. Saya sering ke Abdimas, mengabdi masyarakat ke desa-desa gitu. Itu luar biasa. Bahkan masakan Padang itu sama warteg, Pak ya. Warteg sama masakan Padang itu berapa omset warteg itu? Kalau saya hitung-hitung itu ya dahsyat juga, Pak. Warteg itu bisa sampai 4,8 M, saya pernah nemuin itu. Gitu ya. Seberapa Pak? Sehari maksudnya Pak? Enggak, 1 tahun. Jadi 1 tahun, contohnya dia per bulan itu dia bisa dapat 200 juta, 300 juta omsetnya. Wah, Gitu. luar biasa. Nah, itu bahaya juga gitu loh. Kalau umpamanya nggak dilihat sama PPH ya. Nah, itu luar biasa sampai masakan Padang pun juga seperti itu. Kayak masakan sederhana itu, masakan Padang sederhana kan nggak mungkin ya omsetnya sederhana kan gitu ya. Omsetnya kan pasti kan di luar itu. Nah itu saya nggak tahu laporan keuangannya kayak apa. Oke, dan Gitu jadi. apa namanya, saya lihat sekarang kan kayak macam, order-order online misalkan apa, ada rujak apa online kadang saya, lihat ada order itu mereka kayaknya, penjualannya dahsyat banget, tapi, saya nggak tahu gimana laporan keuangan, cuman, kayaknya sukses banget gitu kan dari bisnis online yang notabene cuma penjualannya mungkin lewat Instagram, lewat media sosial Ya, aja gitu. ya. Ya maksudnya saya Aktivitas di mana Pak? Pak Afni aktivitas di mana? aktivitas saya saat ini sih work from home, Pak. Jadi, Oh, biasanya saya di daerah SCBD, Pak. oh SCBD ya. Jadi saya itu paling sedih sebenarnya dengan hal-hal semacam ini. Jadi ini laporan keuangan ini sebenarnya tujuannya menyadarkan seluruh masyarakat, Pak, bukan hanya membuat laporan keuangan atau memisahkan laporan keuangan dari pribadi ke usaha. Sebenarnya semuanya, Pak ya. Salah satunya saya membuat laporan keuangan termasuk meminta kepada mahasiswa saya. Kita tuh punya 200 juta lapangan kerja, hanya 30 juta yang punya NPWP dan hanya 1,5 juta orang yang bayar pajak. Itu datanya itu data saya buka terus itu nggak berubah-berubah gitu loh. Itu data dari DCP dari Dirjen Pajak itu tidak pernah berubah gitu. Jadi sampai hari ini tuh tidak tidak pernah menyentuh 2 juta orang untuk bayar pajak di Indonesia. Padahal lapangan angkatan kerjanya 200 juta gitu. Itu yang saya bilang sedih. Nah, salah satunya saya membuat seperti ini, ya bagaimana gitu, kayak kayak supir Gojek gitu kan, saya khawatir ada yang penghasilannya 7 juta, ada yang penghasilannya 6 juta, tapi punya NPWP saja tidak gitu. Mahasiswa saya ada 10 orang supir Gojek, tapi satu pun nggak ada yang punya NPWP gitu. Bingung juga saya. Jadi Nah, atau ya mungkin kalau kayak gitu, ini Pak, maksud saya, ini kita nggak apa-apa diskusi ya, Pak? nggak apa-apa, diskusi aja Pak, nggak Ya. apa-apa. Ya maksudnya kan, dari sisi mungkin mereka nggak tahu juga kalau itu harus harus pajak gitu, mereka nggak paham mungkin ya, Ya, kalau kayak iya, gitu. itu yang masalah di kita adalah itu, sosialisasi. Maka salah satunya saya membuat program di Rumah Siap Kerja ini, setelah saya laporan keuangan, bagaimana kita melaporkan pajak sebenarnya. Saya punya program itu di Rumah Siap Kerja. Itu yang saya sosialisasi, memang tidak tahu, memang tidak paham, tapi memang harus disosialisasikan, kalau tidak ya tidak bisa. Gitu. Seperti Grab itu setahu saya sudah mulai punya NPWP. Ya, pendaftar Grab itu harus ada NPWP. Dan dulu itu NPWP itu harus dibuat kalau tidak bisa punya rekening bank. Ternyata NPWP itu hanya menaikkan suku bunga bank saja. Jadi kalau Bapak dipatok
banknya itu harus dipotong sekitar 1% per bulan, maka kalau nggak ada NPWP bisa 1,25% gitu. Hanya itu aja. Kalau dulu tuh wacananya sebenarnya tidak bisa kita buat rekening tanpa punya NPWP gitu. Iya, sekarang bisa Pak. Kebetulan saya Ya, di perbankan kan juga sebelumnya. Jadi sekarang NPWP itu cuman bisa di-declare bahwa nggak bawa NPWP pun bisa gitu, tetap buka bisa. rekening. Jadi ada dua itu. Jadi misalnya bunga banknya sekian ya diturunin aja. Seperti kita beli emas di Antam saja. Di Antam itu 0, berapa gitu. Kalau nggak punya NPWP cuma 0, sekian bedanya. Nah, itu yang. Nah ini sebenarnya saya membuat ini program-program seperti ini gitu. Nah salah satunya dari Rumah Siap Kerja kemarin jam 4 sore agak banyak kan. Ternyata jam 7 malam makin kesini sudah bekerjanya mungkin sudah bekerja ya. Bapak masih WFH ya, berarti Kebetulan masih WFH Pak. iya. Nah, ini yang saya ingin informasikan lah, sosialisasikan bahwa kita memiliki tanggung jawab besar untuk bangsa dan negara ini. Nggak mungkin Pak, kita kan sekarang defisitnya 174 triliun. Kalau per tahun itu APBN kita selalu defisit itu sekitar 2.500 triliun. Jadi pemasukannya 2.000 triliun, pengeluarannya 4.500 Pak. Nah ini kan tidak tidak masuk akal untuk sebuah negara yang sebesar ini gitu. Nah, salah satunya adalah ini dan sekarang yang diakui oleh pemerintah adalah UMKM penggerak usahanya, tidak yang lain. Nah, UMKM ini mau diminta pajaknya bagaimana caranya kalau tidak bisa buat laporan keuangan? Itu yang saya ingin galakkan sebenarnya. Oke. Kalau zakat sendiri itu dimasukkan di laporan keuangan atau enggak sih Pak? Kalau di dalam hal ini misalkan Oh, kita kalau zakat itu bukan laporan keuangan, Pak. Kalau laporan keuangan itu contohnya kalau Bapak punya mungkin ya kalau omsetnya Bapak misalnya sekian terus dipotong zakat untuk zakat bisa dimasukkan kepada beban zakat. Tapi kalau beban zakat sendiri di dalam SAK tidak diatur. Ya, mungkin itu adalah beban lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di PPH itu ada pengurangnya adalah beban pengurang zakat. Jadi kalau Bapak sudah bayar zakat, maka PPH yang Bapak bayarkan bisa dikurangi dari pembayaran zakat. Nah, itu ada di PPH. Bapak bisa lihat itu, zakat sebagai pengurang pajak itu ada di di SPT. Ya, itu bisa ditaruh di situ. Tapi wacana terakhirnya memang kalau kita sudah bayar pajak, sudah bayar zakat, maka pajak tidak usah bayar. Tapi sampai hari ini wacana-wacana seperti itu tidak dipatenkan gitu. Seperti e-commerce ini sudah nongol, sudah muncul, dia hilang sendiri. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Seharusnya e-commerce ini e-commerce kan salah satu hal yang lebih menjanjikan. Bapak jualan ke seluruh dunia, bukan ke Indonesia saja gitu ya. Iya. Kalau Pak Teddy sendiri gimana Pak? Dari laporan keuangannya biasanya meng-include zakat atau di luar itu Pak? Laporan keuangan kita di luar itu Pak, kita pakai beban biasanya. Beban lain-lain biasanya masuknya. Kalau beban lain-lain, tapi karena di pajak itu sudah ada zakat sebagai pengurang penghasilan. Karena kalau saya munculkan di laporan keuangan tuh sampai saat ini belum ada. Berarti nanti dia akan terpecah antara akuntansi syariah dengan akuntansi keuangannya. Gitu. Saya nggak pecah karena saya akan buat SAK etap belum SAK syariah gitu. Kalau SAK syariah tuh sudah ada semuanya. Contohnya bank muamalat itu kan zakat itu sebagai pemotong bunga itu kalau di bank muamalat itu. Ada di situ. Nah, itu beda itu SAK-nya syariah itu, Pak. Oke, Pak.
Mungkin kalau Bapak bisa buat untuk penjualannya, saya persilahkan bisa diinformasikan kepada teman-teman yang ingin berjualan di online tapi tidak memahami atau kurang atau ingin belajar yang lainnya untuk laporan keuangan. Nanti kita buat lagi di Rumah Siap Kerja. Mungkin saya tiap bulan ada di Rumah Siap Kerja. Karena kampanye saya ya itu, bagaimana laporan keuangan ini dibuat dan bagaimana juga pajak bisa dibayarkan dari UMKM gitu. Kan sampai hari ini kan Pak Menteri BUMN mengatakan banyak direksi yang tidak bisa baca laporan keuangan, itu bermasalah juga gitu. Ya betul Pak. Makanya saya juga mau belajar ini biar bisa tahu mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, ini saya belum neraca Pak ya. Kalau neraca itu nanti ada aktiva, ada pasiva. Nah, aktiva pasiva itu kita harus bikin yang namanya laporan keuangan balancing seperti tadi. Kalau baru rugi ini aja udah cukup. Tapi kalau balancing nanti Bapak ada satu transaksi yang seperti ini tadi, tapi harus dibuat oleh 2 laporan keuangan. Kalau mungkin kenal namanya debit kredit. Itu harus balancing report namanya. Ini kita harus paham satu-satu nanti. Nah, ini baru nanti kita bisa munculkan neraca sama laporan laba rugi. Nah, ini yang saya buat adalah manual dengan cara Excel. Kalau dibuat di software, software Akurat atau software Zahir, nah ini udah tidak kita hanya memahami jurnalnya saja. Setelah itu software yang akan berbuat sendiri. Oke Pak. Iya. Mantap. Oke. Apalagi Pak? Silakan Pak. Mumpung masih ada waktu, saya bisa berjumpa dengan teman-teman RSK. Mas Hafiz kemana nih? Mas Hafiz ya? Halo Coach, Fadli Coach. Oh Fadli ya. Saya Hafiz. Mas Fadli gimana malam? Silakan, ada yang mau didiskusikan. Tapi kalau saya dari saya itu nanti Excel-nya itu nanti bisa di-share juga nggak Pak? Maksudnya bisa sekali Pak. Bisa sama materinya juga bisa. Nanti saya kasih Mbak dari tim ISK. Bisa sekali. Nanti Bapak bisa tanya jawab di blogspot saya ada. Nanti bisa minta ke tim aja. Iya, nanti untuk materi akan dikirimkan ke Pak. Ya. Terus nanti minta tolong isi kuesioner dari saya. Siap. Kalau ada diskusi silakan, masih ada 10 menit ini. Benar ya, Mas? Iya, betul Coach. Silakan Pak. Silakan Pak. Nah, saya silakan Pak. Ya, saya sih basically maksudnya saya masih newbie Pak, jadi perlu banyak praktis dulu untuk bikin laporan keuangan karena background-nya tadi karena bisnis kecil-kecilan dari itu sih, karena istri saya minta jualan baju dari itu sih. Dan bajunya lebih ke produksi, jadi bukan tapi saya juga mikir jadi reseller juga sih, kayaknya cukup ini juga kan reseller itu. Artinya ngambil yang dari mana tapi nggak ngambil margin nggak terlalu besar terus dijual lagi gitu ya paling. Ya. Yang penting kalau udah stabil di atas 1 tahun, Bapak baru berpikir tentang NPWP. Tapi kalau belum stabil, ya saya rasa masih bisa lah Bapak tidak mengarah ke situ gitu. Tapi kalau secara undang-undang setiap Bapak punya penghasilan harus ada NPWP Pak. Secara undang-undang. Tapi kalau misalkan NPWP-nya pakai NPWP saya, maksudnya saya kan ada NPWP pribadi gitu. Bisa bagi 2. Jadi artinya Bapak punya penghasilan pekerjaan, Bapak punya penghasilan juga di di usaha. Nah, itu digabungkan nanti Pak. Bisa itu berarti deklarasi pada saat saya lapor pajak yang di bulan April itu jadi double gitu ya Pak ya maksudnya? Iya, nanti Bapak ada masuk penghasilan dari usaha. Bisa itu. Ya. Itu sebenarnya bisa didiskusikan dengan ARD perpajakan, tapi kalau mau diskusikan dengan saya nanti ada waktunya, kita akan bahas tentang
PPh UMKM sama PPh pribadi. Ya. Oke. Dari saya sementara itu sih Pak, pertanyaan-pertanyaannya sudah diadres semua, jadi saya paling minta nanti itu apa slide-nya tadi sama template Excel nanti di-share. Oke. Itu aja. Iya. Kok bisa hanya Pak Nafi sendiri ini yang lihat share saya, Mas Fadli? Nah, saya lihat sih pelatihan di Rumah Siap Kerja menarik ya, jadi saya Oh ya. tertarik daftar. Oh, satu-satu ya. Ya. Iya. Kemarin saya ada 10, lumayan, ada penjual martabak, ada ini mungkin sudah bekerja semua hingga malam, yang masuk semua, masih ada yang WFH. Bapak WFH atau shifting? Saya masih WFH Pak, jadi kebetulan terakhir itu sudah 3 bulan terakhir WFH, terus masih menunggu transisi ini wait and see, jadi masih tunggu dulu sih Pak. Mungkin minggu depan mungkin ada perubahan mungkin ya. Bukan shifting ya, belum shifting ya. Iya, masih ketar-ketir orangnya. Iya Pak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya laporan keuangan untuk laporan laba rugi lebih mudah daripada laporan neraca. Neraca itu harus melihat Bapak punya asetnya apa. Nah, kalau dari sini, dari yang apa Bapak buat, dari yang saya berikan hari ini, kita tidak bisa melihat Bapak punya aset apa. Contohnya Bapak punya mesin jahit, Bapak punya mesin bros atau apa untuk jahit lah, pokoknya itu kan aset ya. Itu hanya dilihatnya nanti di pembelian saja, nggak bisa dilihat yang lain. Itu hanya bisa dilihat dari pembelian, tapi tidak bisa masuk ke neraca dan harta dan kewajibannya tidak bisa. Atau yang kedua, Bapak punya dana untuk melakukan usaha, tapi dananya dari perbankan. Nah, itu hanya dilihat kas masuk aja, nggak bisa melihat bahwa itu hutang. Bagaimana posisi harta menutupi hutang itu belum bisa. Karena kalau hutang di atas harta, perusahaannya udah pasti dikatakan bankrupt, Pak. Nggak mungkin bisa berjalan. Contoh Bapak punya harta misalnya hanya mesin jahit, tapi Bapak berhutang di atas harganya mesin jahit. Nah, itu perusahaan Bapak atau CV Bapak tidak bisa berjalan pasti. Sudah pasti. Nah, itu bisa dilihat hanya di neraca. Kalau laba rugi, saya hanya bisa kasih Bapak bahwa Bapak punya untung atau rugi, itu aja selama per bulan. Kalau untung silakan digunakan, kalau rugi ya silakan diperbaiki, itu aja. Nah, nanti kalau untungnya bertambah, Bapak punya untung akan dimasukkan ke dalam atau akan dibelikan lagi mesin jahit yang baru. Nah, nanti masuknya yang tadi tuh saya kasih tahu laporan perubahan ekuitas. Jadi modal Bapak bertambah dari mulai satu mesin jahit jadi 2 mesin jahit. Dari mana asalnya? Dari laba Bapak gitu. Ya, Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi modal awal tidak bisa ditambahkan dulu. Tapi kalau modal awal nanti dari laba itu untuk beli lagi mesin jahit, maka akan jadi modalnya jadi bertambah 2 mesin jahit. Nah, itu bisa ditulis di laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau Pak, kalau yang OKOC segala itu bisa ini Pak ya, kan ada saya lihat trainingnya itu ada di RSK atau UMKM membuat laporan keuangan sederhana, itu mungkin kontennya juga hampir sama ya Pak ya, harusnya Pak, seperti ini ya Pak? Kontennya sama, tapi mungkin kalau mamanya sudah OKOC atau mungkin sudah banyak atau mungkin sudah omsetnya sudah bertahan atau stabil, nanti kita nggak pakai manual lagi, kita pakai software namanya Pak. Nah, kita pakai software, udah tinggal kita melatih Bapak dengan softwarenya aja. Jadi ya nanti kelihatan semua. Itu sekarang kita lihat pakai Simplify dengan Excel aja tadi itu Pak ya untuk paham. Iya, jadi saya hanya bertahan dengan ini aja dulu, dengan Excel dulu. Nanti Excel itu bisa dibuat dari tulisan tangan kan Pak.
Iya. tangan, nanti dibuat dari buku, masukin ke Excel. Nah, nanti kalau sudah stabil, nah itu kita buat Pak, SAK-nya, standar akuntansi keuangannya, etapnya. Nanti muncul neraca. Nah itu Bapak baru bisa buat, kalau Bapak pengen mengembangkan, bisa buat masukin ke bank, buat nambah modal. Gitu. Oke. Ya, begitu Pak Nafi ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Coach Teddy atas pemaparannya serta jawaban dari pertanyaan Pak Alfa. Iya. Waktunya sama-sama. juga pas banget nih Coach, jam 8. Iya. Thank you. Ya, mohon maaf. Ya, jam 8 pas. Terima kasih Coach Teddy atas pemaparan materinya. Terima kasih. Semoga Coach Teddy beserta keluarga sehat selalu dan Amin. Pak Akfa, terima kasih sudah join di pelatihan kali ini. Semoga Pak Akfa serta keluarga diberikan kesehatan selalu dan kita dapat berkumpul lagi di Rumah Siap Kerja. Amin. Pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Ya, mohon maaf apabila salah kata. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nafi. Makasih. Terima kasih Pak Teddy. Yo, sukses Pak. Sama-sama.